Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nadia Fadila, rekan saya Lisa Novianti, dan Azni Sri Maidila Aziz. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan mereview penelitian yang telah dilakukan oleh Johanna Kuyala, Anna Häkkinen, dan Hanna Latima, di mana penelitian mereka berjudul Understanding the Nature of Stakeholder Relationship, an Empirical Examination of Conflict Situation. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang penelitian ini sendiri. Nah, penelitian ini menguji hubungan stakeholder dalam konteks proyek investasi asing yang berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan berbagai stakeholder. Literatur pemangku kepentingan telah membuat klaim yang kuat bahwa logika bisnis hanya berdasarkan melayani satu pemangku kepentingan, pemilik, mempersempit potensi penciptaan nilai, dan menanamkan rasa aman yang salah. Di dalam penelitian ini juga, peneliti berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kepentingan stakeholder bersifat strategis dan etis. Kemudian, hasil analisis memberikan dukungan untuk klaim yang berpikir tentang sifat kooperatif dari penciptaan nilai. Kita perlu memahami hubungan sebagai konstruksi penghubung, kepentingan, nilai-nilai, dan harapan. Studi ini meneliti hubungan stakeholder dalam pengaturan empiris di mana perusahaan pulp terbesar kedua di Eropa atau Metsä Bothnia berinvestasi di pabrik pulp Amerika Selatan di kota Freibentes di Sungai Uruguay Barat. Sebelum keputusan investasi pada tahun 2003 hingga tahun 2004, Bothnia telah melakukan studi tentang memulai produksi pulp di Uruguay dan telah tentang dampak lingkungan dan sosial di pabrik tersebut. Perselisihan dimulai sebagai perselisihan antara Uruguay dan Argentina. Namun, tak lama kemudian, kasus dipolitisasi menjadi konflik terbuka antara kedua negara saat Argentina memutuskan membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional Den Haag atau ICJ, di mana konflik berkembang menjadi masalah publik yang menarik berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi kemasyarakatan dan lingkungan, masyarakat lokal, pekerja, pemodal, dan pemerintah Uruguay, Argentina, dan Finlandia. Konflik memberikan kesempatan yang menarik untuk mempelajari dinamika hubungan perusahaan pemangku kepentingan, seperti dalam perselisihan yang signifikan secara nasional. Taruhan dan kepentingan masing-masing pihak merupakan inti dari situasi yang dihadapi. Nah, untuk poin kedua, kita akan membahas mengenai tujuan penulisan paper ini sendiri. Apa sih tujuan dari penulisan paper ini? Nah, tujuannya untuk menguji bagaimana memahami hubungan stakeholder baik secara etis maupun strategis. Yang kedua, bagaimana kepentingan stakeholder yang berbeda dapat dibenarkan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di poin berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana metode penelitian ini sendiri. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena didasarkan pada pemeriksaan sistematif dan objektif dari data empiris dan merupakan alat yang dapat diterapkan secara luas untuk mengatur dan menyusun berbagai jenis dokumen tertulis. Tujuannya adalah untuk mencapai deskripsikan luas dan padat dari fenomena dengan mengorganisir dan mengklasifikasikan data dengan memadatkan kata, frasa, dan lebih sedikit kategori terkait konten yang selanjutnya berfokus kepada tema dan pola. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa Novianti. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana peneliti menganalisis untuk memeriksa bagaimana kepentingan pemangku kepentingan ini dibenarkan dalam teks media. Pembenaran dibangun dengan baik dengan memperjuangkan kepentingan pemangku kepentingan ini sendiri maupun dengan memperjuangkan atau menentang kepentingan dari pemangku kepentingan ini. Dinamika hubungan pemangku kepentingan terkonstruksi baik dalam pembenaran etis maupun strategisnya. Kepentingan berfungsi sebagai pendorong tindakan dan hubungan pemangku kepentingan. Tindakan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan tidak dapat dipisahkan, tetapi terkait erat.
Studi ini menegaskan bahwa pemangku kepentingan cenderung bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang memiliki minat yang sama, dan selanjutnya mengusulkan bahwa hubungan ini terus berkembang seiring dengan peristiwanya. Analisis arti penting memberikan kita cara untuk memeriksa hubungan pemangku kepentingan hanya dalam istilah instrumental, dan tidak memungkinkan untuk menghargai dimensi etis dan strategis dari hubungan pemangku kepentingan ini sendiri. Sifat strategis dan etis dari hubungan pemangku kepentingan yang dibuat oleh pembenaran kepentingan pemangku kepentingan ini. Baiklah, saya Azmi akan melanjutkan penjelasan dari paper ini. Adapun pendapat dan saran dari kelompok kami atas paper ini, di mana metode yang digunakan pada paper ini adalah metode kualitatif. Peneliti pada penelitian ini mengumpulkan datanya secara objektif. Nah, menurut kelompok kami, penelitian tersebut belum reliable. Reliable yang kami maksud di sini adalah penelitian itu dapat dikatakan reliable apabila pengukuran dari suatu penelitian tersebut tetap konsisten serta penelitiannya dapat diandalkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak reliable karena hanya dengan teknis mengumpulkan data saja dan dari satu kasus di surat kabar yang berada di Finlandia. Agar penelitian ini dapat reliable, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penambahan sumber data penelitian dari berbagai sumber, seperti media cetak atau media elektronik, serta dapat melakukan teknis wawancara dengan pihak terkait atau objek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Demikianlah penjelasan saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Nah, untuk kritikan, masukan, dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.